Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke part 2-nya untuk neraca energi latihan soal. Oke, part 1-nya sudah selesai neraca massa, tapi kita overview ulang ini soalnya ya. Sintesis metanol dari CO dan H2 pada tekanan 50 atmosfer dan suhu 550 Kelvin menggunakan katalis berbasis tembaga dengan reaksi kimia jamak ya sebagai berikut. Ini reaksinya. Umpannya ada CO 25 mol per jam dan H2 75 mol per jam. Ini keluarannya sebagian ya, ada yang lain sudah dihitung kemarin. Dan di neraca energinya adalah kita diminta untuk menghitung ya panas yang harus ditambahkan atau diambil ke dalam reaktor ini. Kalau suhu masuknya 50 Kelvin dan suhu keluarnya 550 Kelvin. Oke, ini sudah kita hitung di bagian 1 ya. Ini neraca massanya sudah dihitung dan kemudian hasilnya ditampilkan dalam proses flow diagram seperti ini. Bisa dilihat lagi videonya di bagian 1. Sekarang kita masuk ke neraca energi. Oke, jadi kita hasilnya neraca massa kita tulis dulu ini. Nah, oke, neraca energi intinya adalah kita menggunakan yang enthalpy balance formulation ya, kita menggunakan itu. Artinya panas yang dibawa oleh sebentar, ini kita ini dulu, pindah sini dulu. Nah, panas yang dibawa oleh total aliran umpan berapa? Nah, ini. Nah, ini ya. Entalpi yang dibawa oleh total aliran umpan, jadi ada 2 nih. Dan kemudian entalpi yang dibawa oleh total aliran produk. Itu aliran keluar ya, out. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, nanti kita bandingkan ya. Kalau lebih besar yang out, berarti ini lebih kecil. Berarti butuh panas yang dimasukkan. Berarti reaksinya endotermis. Kalau ini lebih kecil, lebih besar dibanding ini, maka harus ada, kebalik ya. Kalau ini lebih kecil dibanding ini, maka harus ada yang dikeluarkan. Karena total masuk, termasuk yang dikeluarkan atau yang dimasukkan, harus sama dengan total keluar. Nah, ini yang kita sebut dengan pendekatan enthalpy balance formulation ya. Di video lainnya ada juga sudah membahas ini ya. Oke, kita masuk ke rumusan untuk soal ini berkenaan dengan enthalpy balance formulation. Nah, kita lihat yang masuk dulu karena cuma 2 tadi ya, cuma CO dan H2. Jadi total panas yang dibawa aliran masuk atau total panas yang dibawa aliran masuk itu sama dengan entalpi dari CO pada 500 Kelvin ya, ini per mol berarti dikali laju alir molnya. Laju alir molnya sudah dihitung di neraca massa. Ini untuk CO ya, dan kemudian untuk H2 juga kita lakukan seperti ini. Oke, dari sini persamaan totalnya ya. Ini persamaan totalnya, kita akan lihat. Nah, untuk ini sendiri ya, untuk ini sendiri itu adalah ini pembentukannya dikali dengan koreksi temperatur. Masih ingat rumusnya? Nah, jadi integral dari suhu standarnya atau 25 ini suhu standarnya 25 ke 500 Kelvin. Jadi 25 Celcius ya, berarti 298 ke 500 Kelvin. Kapasitas panas CO dikali delta T. Nah, ini untuk yang CO. Nah, kemudian analog untuk H2. Yang ini maksudnya nih, tuh.
Nah, jadi sebenarnya neraca energinya menghitung ini. Tapi harus ada ini. Nah, ini perhitungannya neraca massa begitu. Sudah di sini HI udah selesai nih. HI udah selesai. Nah, outnya hal yang sama ya. Outnya hal yang sama, tetapi suhunya 550. Nah, gitu ya. 550. Jadi kita gunakan untuk outnya semua aliran keluar ya. Coba kita balik dulu. Semua aliran keluar. Ini masing-masing dihitung, ini dihitung, ini dihitung, ini dihitung, ini dihitung, ini dihitung, lalu dijumlahkan. Ya kan, kalau yang ini kan kita lihat hanya 2 untuk yang in. Untuk out berarti tadi ada 6. Nah, bisa dihitung ya, nanti di bagian kita akan menghitung itu. Nah, kita di bagian 2 ini akan membahas tentang apa saja yang perlu diperhatikan ya dalam koreksi temperatur atau integrasi yang tadi. Karena sebagaimana disampaikan bahwa pada rentang integrasi kalau umpan berarti 298 Kelvin ke 500, kalau produk berarti 298 ke 550 itu. Apakah terjadi perubahan fasa atau tidak? Oke, berarti kita harus tahu apa? Titik didih normal. Tapi ingat, tekanan kita bukan atmosferik ya. Tekanan kita adalah 50 atm ya. Nah, artinya misalnya contohnya air nih. Air itu di 25 sudah cair, di 50 pasti cair. Untuk zat lain yang di 25 belum tentu cair, di 50 bisa jadi cair. Nah, ini harus diperhatikan dalam menghitung neraca energi. Dalam soal ini bisa jadi jebakan-jebakan itu ada di sini. Nah, ini kalau tidak peka terhadap jebakan ini, maka pekerjaan Anda bisa salah ya. Walaupun sudah ngitung capek-capek, sudah merasa benar, tapi hasilnya salah. Ini ditekankan ya, selalu kami tekankan, selalu Bapak tekankan untuk hal seperti ini. Nah, untuk menjawab kedua-dua ini, apa yang diperlukan? Nah, datanya yang diperlukan adalah pertama tadi ya, titik didih standar atau disebut dengan normal boiling point untuk mengetahui ini. Kalau dia 1 atm ya. Nah, kemudian kalau misalnya belum cair, apakah bisa cair di rentang itu? Maka diperlukan titik kritis. Nanti kita akan jelaskan di titik kritis ya. Nanti lewat Excel kita akan jelaskan titik kritisnya. Dan bila dari sini dan dari sini memungkinkan untuk cair di rentang itu ya, keadaannya gitu berdasarkan bukan proses ya ini keadaannya, maka kita perlu persamaan Nantoin. Nah, dari situ baru kita akan mencari CP. Nah, gitu. Artinya kalau dia tidak lewat perubahan fasa, berarti semua rentang integrasi adalah fasa gas, maka yang kita cari hanya CP gas saja. Tapi kalau mengalami perubahan fasa, maka kita perlu mencari CP gas, CP cair, dan jangan lupa ya kalor laten ya pada tekanan itu. Oke, sekarang kita akan masuk ke Excel untuk hal ini. Oke, ini sekarang kita akan melihat data yang diperlukan. Data diambil dari Reclitis sebagaimana referensi kuliah ini, tetapi sebenarnya data itu juga bisa dicari di tempat lain atau bisa juga dicari dari googling ya, itu bisa. Untuk sekarang kita data ambil dari Reclitis. Oke, jadi titik didihnya sudah ada di Reclitis ini, titik didih normalnya satu-satu kita lihat ya. Ini adalah ini oke. CO82 Kelvin ini ya. H220, C metanol 338, ini propan Kelvin, nah ini air kita tahu. Nah, angka ini sebenarnya ada koma-komanya, cuma kita bulatkan saja biar mudah. Nah, untuk derajat Celcius kita kurangi 273, ini hasilnya. Oke, Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa yang kondisi cair pada tekanan ATM itu ada air, jelas kita tahu.
kita kasih warna kuning, tapi ada juga metanol, kita kasih warna kuning. Oke, kalau jelas dia kuning sudah tidak usah dicari titik kritisnya, maksudnya berarti sudah dia dua fasa gitu ya. Ini untuk menentukan dua fasa, mungkin dua fasa atau tidak gitu. Oke, berarti titik kritis kita tinggal cari yang CO, kita lihat di datanya 133 Kelvin, H2 adalah 33 itu rendah sekali ya, CH4 adalah itu, kemudian CO2 adalah itu. Nah, gitu ya. Oke, nah ini kita lakukan ininya, dirubah menjadi Celcius. Oke, dirubah menjadi Celcius. Nah, ternyata CO2-nya titik didihnya maksud saya tekanan kritisnya adalah 31. 25 itu di bawah 31. Jadi dia memungkinkan menjadi liquid pada suhu 25. Tapi untuk memastikan dia liquid atau tidak, kita harus cari lewat konstanta Antoine. Nah, ini konstanta Antoine, kita cari, ini angkanya begitu, sudah kita cari. Ini angkanya begitu. Ini angkanya begitu. Nah, dari sini kita dengan Antoine ini kita bisa mengetahui pada 50 atmosfer titik didihnya berapa ya. Ini sudah tidak perlu sebenarnya ini. Ini sudah tidak perlu nih ya. Oh, perlu ya, karena pasti di atas 65, ini pasti di atas 100. Untuk yang air kita bisa menggunakan steam table, bisa tidak menggunakan ini juga bisa. Nah, ini bisa dicari ya. Oke, mungkin nanti di part 3 kita akan membahas ini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Silahkan digunakan untuk menambah pengetahuan. Tapi ini belum selesai, karena nanti hasil-hasil hitungan perlu ditindaklanjuti dan dihitung. Jadi ini masih bersambung. Baik, kita tunggu sambungannya saja. Untuk ini jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.